Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udzu bika min ilmin la yanfa. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 16 Safar 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 Desember 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pertama-tama dari kitab Riyadhus Shalihin, dan yang kedua tafsir, dan ini adalah merupakan hari Ahad yang terakhir dari tahun 2012. Setelah itu insyaallah kita ketemu lagi pada tahun 2013. Mudah-mudahan menjadi tahun-tahun yang baik. Semakin hari kita semakin baik, semakin hari kita semakin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mengenai kitab Riyadhus Shalihin, yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang zakat, dan sekarang kita masuk pembahasan yang baru, yaitu qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, babu wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi. Bab wajib puasa Ramadan, penjelasan keutamaan puasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi puasa ini adalah menahan diri dari syahwat-syahwat kita, menyapih diri daripada kebiasaan-kebiasaannya, yang mana dengan puasa ini kalau dikerjakan secara benar dan baik, kita akan mendapatkan kenikmatan dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jiwa kita akan bersih, karena dengan haus, dengan lapar, banyak sifat-sifat buruk yang hilang karenanya. Dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, menjadi hamba Allah al-abrar, al-muttaqun, al-muqarrabun, yang baik, yang bertakwa, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa mempunyai dampak yang sangat baik terhadap lahir kita dan juga terhadap batin kita, dan orang yang telah mempraktekannya pasti akan merasakannya. Banyak sekali hikmah-hikmah daripada puasa ini. Kalau puasa di dalam Islam, menahan diri dari makan dan minum, dari hubungan suami istri, dan dari pembatal-pembatalnya, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 185, yaitu ayat-ayat tentang puasa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini adalah dalil bahwa puasa itu juga diwajibkan kepada ahli kitab, orang-orang sebelum kita. Yahudi dan Nasrani ada puasa, hanya mungkin tata caranya berbeda. Jadi sama-sama ada puasanya, hanya mungkin tata caranya berbeda. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara hikmah daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Itu di antara hikmah daripada puasa. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayyaman ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Jadi tidak banyak, cuman beberapa hari saja. Yang wajib cuman 1 bulan dalam setahun, sehingga kita masih bisa menikmati makan dan minum seperti biasa selama 11 bulan. Puasanya cuman 1 bulan saja. Sudah seperti itu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang sakit, orang yang safar, maka boleh tidak puasa, tapi mengganti pada hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang berat menjalankan puasa maka membayarkan fidyah. Orang-orang tua, ibu-ibu hamil dan menyusui, mereka membayarkan fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin dengan ketentuan-ketentuannya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu puasa, maka puasa itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Lebih baik adalah puasa daripada tidak puasa. Karena di awal-awal Islam itu disuruh milih, boleh puasa, boleh tidak puasa. Kalau tidak puasa bayar fidyah, cuman puasa lebih baik. Puasa adalah lebih baik. Kemudian setelah datang kewajiban puasa, maka semuanya harus puasa. Sehingga di sini maknanya faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, itu orang yang memberikan fidyah lebih daripada yang telah ditentukan, maka itu baik baginya. Kemudian selanjutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, dia hadir, dia melihat, menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an turun pertama kali pada bulan Ramadan, yaitu Iqra ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Kemudian setelah itu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Atau juga Al-Quran turun secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara utuh pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar yang penuh dengan berkah. Kemudian turun ke dunia kepada Rasulullah SAW berangsur-angsur selama 23 tahun. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar.
Dan barang siapa yang sakit atau bepergian maka boleh tidak puasa, tapi dia menggantikan pada hari-hari yang lain yang dia tinggalkan itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini adalah kaidah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini adalah kaidah. Agama ini adalah mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini adalah mudah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Semakin sulit dalam Islam itu maka semakin mudah. Salat berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring, tidak mampu semampunya walaupun dengan hati, sampai terakhirnya tidak mampu juga, terakhir adalah disolati. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Puasa 1 bulan penuh, setelah itu takbiran merayakan Idul Fitri. Ini adalah ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Kalau kita bahas banyak hukum-hukum di dalamnya dan mencakup semua hukum tentang puasa Ramadan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, dibawakan hadits-hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ahadits faqad taqaddamat fil babil ladzi qablahu. Adapun hadits-haditsnya maka telah disebutkan pada bab-bab yang sebelumnya. Ya, di bab yang sebelumnya telah disinggung hadits-hadits tentang puasa Ramadan. Di sini juga masih akan disebutkan lagi tentang puasa Ramadan dan puasa secara umum. Di antaranya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Jadi namanya apa ini? Hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam hadis dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Di antara perbedaannya, Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir, tidak ada khilafiyah. Al-Quran pasti sahih. Adapun hadits qudsi maka seperti hadits-hadits yang lainnya, perlu diteliti sanadnya. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa maudhu. Kemudian perbedaannya pula, Al-Quran kita berta'abbud kepada Allah dengan membacanya. 1 huruf dapat 1 kebaikan, dilipatkan sampai 10. Hadits qudsi sama dengan hadits-hadits yang lainnya. Kemudian juga di antara perbedaannya pula bahwasanya Al-Quran lafduhu wa ma'anihi min Allah, lafaz dan maknanya dari Allah, redaksinya dari Allah, dan tidak boleh kita meriwayatkan dengan makna. Adapun hadits qudsi maka redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh diriwayatkan dengan makna, dan beberapa perbedaan-perbedaan yang lainnya, yaitu qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzi bih. Semua amalnya anak manusia, anaknya Nabi Adam, untuk dia kecuali puasa. Sesungguhnya dia puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya langsung. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Fa in kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Apabila seorang dari kamu itu pada suatu hari puasa, maka jangan berkata-kata yang jorok, jangan pula berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila ada orang mencaci makinya, mengajak dia berkelahi,
memeranginya, maka hendaklah dia tolak dan dia jawab, aku sedang puasa, baik menjawab dengan hati atau menjawab dengan lisan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misik. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau mulut orang puasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada baunya parfum yang paling wangi, minyak misik. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang puasa mempunyai dua kebahagiaan yang dia merasakan dua kebahagiaan itu. Idza aftara fariha bi fitrih. Ketika dia berbuka, dia berbahagia dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Apabila berjumpa dengan Rabbnya, dia bahagia dengan puasanya. Muttafaqun alaih. Ini adalah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdhu riwayatil Bukhari, dan ini adalah lafaz riwayat Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Bukhari yang lainnya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku. As-shaumu li wa ana adzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan langsung atas puasanya itu. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Wa fi riwayah li Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af. Amal semua manusia itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Satu kebaikan dilipatkan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana azibih. Kecuali puasa, puasa untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya secara langsung. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa mempunyai dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih. Satu kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan satu kebahagiaan lagi ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Wala khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misik. Dan sungguh bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada baunya misik, parfum yang paling wangi, yaitu minyak kasturi. Hadis yang sangat agung. Hadis ini mengandung banyak faedah. Di antara faedah daripada hadis ini bahwasanya ada hadis yang namanya hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'an dan tadi telah kita bahas. Kemudian hadis ini juga tentang keutamaan puasa. Dan hadis ini menjelaskan puasa secara umum, bukan hanya puasa bulan Ramadan. Bahwa puasa itu ganjarannya tidak terbatas. Karena orang puasa itu ganjarannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal-amal yang lain selain puasa ganjarannya terbatas. Kalau puasa tanpa batas. Kenapa puasa ganjarannya tanpa batas? Karena orang puasa itu sabar. Ketiga-tiganya sabar ada di dalam puasa. Sabar kan ada tiga, yaitu as-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'anil ma'siyah, as-sabru 'anil musibah atau 'alal musibah. Sabar mengerjakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar menghadapi musibah. Dan ketiga-tiganya sabar ini ada di dalam puasa. Dia kerjakan perintah Allah, dia puasa. Dia tinggalkan larangan Allah, enggak boleh ini, enggak boleh itu, dia tinggalkan ketika puasa. Kemudian dia sabar menghadapi musibah, dia lapar, dia haus, dia sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberi pahala tanpa batas. Kemudian juga kalau puasa itu ada adab-adabnya, tidak bertikai, tidak berkelahi, menjaga lidah, tidak berkata-kata yang jorok, tidak berbohong, tidak teriak-teriak, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan dan yang lain-lainnya. Sehingga para ulama membagi orang puasa itu ada 3 macam. Yang pertama-tama paling rendah adalah
saumul umum, puasanya orang awam, sekedar menjaga diri dari makan, minum, hubungan seksual, pembatal-pembatal puasa, sementara dia tidak menjaga matanya, tidak menjaga telinganya, tidak menjaga mulutnya dan anggota tubuh yang lainnya, maka ini puasa yang sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kemudian yang kedua, saumul khusus, puasanya orang yang khusus. Dia menjaga diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa. Dia juga menguasai anggota tubuhnya, mempuasakan matanya, mempuasakan telinganya, mempuasakan mulutnya, mempuasakan tangannya, kakinya dan seluruh anggota tubuhnya dia jaga. Ini hebat, ini luar biasa. Kemudian yang paling hebat lagi adalah saumu khususil khusus, puasa yang paling khusus di antara yang khusus, puasa yang paling istimewa di antara yang istimewa. Di samping dia menjaga dari pembatal-pembatal puasa, dia menjaga anggota tubuhnya, dia juga menjaga hatinya. Benar-benar hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang benar-benar luar biasa. Kemudian orang puasa karena perutnya kosong, bau mulutnya tidak enak, maka jangan kecil hati. Karena ini bau mulut yang timbul dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah diganti dengan bau yang lebih wangi daripada parfum yang paling wangi di sisi Allah, di sisi Allah, di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, baik saat ini ataupun di akhirat kelak. Namun ini bukan berarti orang yang berpuasa tidak boleh bersiwak, karena hadis-hadis larangan orang berpuasa bersiwak itu adalah tidak ada yang sahih. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa orang puasa mempunyai dua kebahagiaan. Pertama-tama ketika berbuka dia bahagia, dan ini adalah kebahagiaan rohani, dan kebahagiaan ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang puasa. Kalau kita lagi puasa waktu berbuka senang atau tidak? Senang sekali. Ini kebahagiaan rohani, dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang puasa. Kemudian yang kedua, bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena mendapat ganjaran yang sangat besar dari puasanya. Kemudian puasa ganjarannya sangat besar karena orang yang puasa itu juga ikhlas. Orang yang puasa juga ikhlas. Buktinya apa? Dia lapar, dia haus, dia masuk kamar, dia bisa makan, dia bisa minum di kamar mandi, ya, tapi dia tidak melakukan karena dia tahu Allah melihat saya. Saya tidak mau membatalkan puasa saya. Berarti ikhlas. Hanya keikhlasannya berbeda-beda masing-masing orang. Kemudian juga bahwasanya puasa ini adalah perisai yang menyelamatkan seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa, yang menyelamatkan seseorang dari api neraka, perisai, tameng. Nanti juga ada riwayat-riwayat yang menunjukkan betapa keagungan puasa. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di situ dibawakan riwayat lagi, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah pula, semoga Allah meridainya, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan zaujain di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ini hadis yang perlu syarah, karena kalau hadis ini kita tidak membaca syarahnya pasti salah dalam menerjemahkan, pasti salah. Di sinilah pentingnya membaca syarah, membaca penjelasannya para ulama. Karena kalau tanpa membaca syarah, kita mengartikan langsung dari teksnya, maka kita akan mengartikan barang siapa memberi nafkah kepada dua orang istri, ya, di jalan Allah,
maka dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Padahal makna zaujain ini bukan dua orang istri. Makna zaujain itu sesuatu yang sepasang. Barang siapa menginfakkan sesuatu yang sepasang dia nafkahkan di jalan Allah. Maksudnya sesuatu yang berharga. Di antara pensyarah hadis mengatakan az-zaujain ay ad-dinar wa dirham. Di antaranya ada yang menafsirkan maksudnya adalah sepasang itu adalah dinar dan dirham. Dan ada penafsiran yang lain. Yang jelas maknanya di sini bukan memberi nafkah kepada dua orang istri. Maknanya adalah memberikan nafkah dari harta yang bernilai, sesuatu yang berpasangan. Ya, misalnya sepasang sandal atau dinar dan dirham. Jadi memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Kalau di terjemahannya itu apa itu? Di situ apa? Sepasang harta di jalan Allah. Itu bagus terjemahannya. Di situ apa? Bersedekah? Dijodoh. Sejodoh. Iya, tapi apa namanya? Global sekali. Jadi sepasang harta. Artinya harta yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdallah, hadza khair, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salat. Barang siapa yang termasuk ahli salat, maka dia dipanggil dari pintu salat. Jadi ada pintu surga, pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa termasuk ahli jihad, ikut jihad berperang di jalan Allah, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shiyam du'iya min babi ar-rayyan. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka dia dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Barang siapa yang ahli shadaqah, maka dia dipanggil dari pintu shadaqah. Qala Abu Bakar, berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak termasuk sumpah. Ini adalah termasuk kebiasaannya orang Arab dan ini diperbolehkan. Bukan termasuk sumpah dengan selain Allah yang terlarang. Ini biasa diucapkan sahabat dan Rasulullah menyetujuinya. Ini kebiasaan saja. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah wa fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kullaha ya Rasulullah. Apakah seseorang itu masing-masing akan dipanggil dari pintu itu saja, ataukah ada seorang yang dia dipanggil dari semua pintu itu? Apakah masing-masing orang dipanggil dari satu pintu saja, ataukah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Luar biasa amalannya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa arju an takuna minhum." Iya, ada orang yang dipanggil dari semua pintu dan aku berharap kamu adalah termasuk salah seorang daripada mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi di sini jelas bahwasanya di surga itu ada pintu-pintu, ada pintu-pintu surga yang dijaga oleh malaikat. Ya, di surga ada pintu-pintu yang dijaga oleh malaikat. Kemudian juga bahwasanya ketaatan itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung pintu-pintu surga. Jadi ketaatan ini lewat pintu ini, ketaatan itu lewat pintu yang sebelah itu. Kemudian juga bahwasanya hadis ini secara tegas mengatakan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau nanti bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua pintu-pintu surga. Subhanallah. Jadi ini mangqabah azimah. Jadi ini adalah termasuk
termasuk keutamaan yang luar biasa daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pintunya surga ada berapa jumlahnya? Pintu surga ada 8. Sebagaimana orang yang wudu, ya, kemudian selesai wudu dia membaca doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa futtihat abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Jadi kalau orang selesai wudhu dengan benar, dengan baik baca doa itu, maka dibukakan 8 pintu-pintu surga. Dia disuruh masuk dari pintu mana yang dia mau. Ya, kemudian juga tentang wanita, seorang istri yang taat kepada suaminya, seorang istri yang dia itu idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat jannata rabbiha wa fi riwayah dakhalat min ayyi abwabil jannati thamaniyah sya'at atau kama qala. Apabila seorang istri salat 5 waktu dengan baik dan benar, puasa Ramadan dengan baik dan benar, ya, kemudian menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dia disuruh masuk dari pintu surga mana yang dia mau daripada 8 pintu surga. Tadi disebutkan berapa pintu? Pintu salat, pintu jihad, pintu ar-rayyan, ya, pintu puasa, pintu ar-rayyan, kemudian pintu sedekah. Ada berapa? Ada 4. Berarti kurang berapa? Kurang 4. Syekh Abdurrahman Al-Bassam, Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, beliau menyebutkan ada 4 yang lainnya. Ini tadi kan riwayatnya Bukhari Muslim, ya. 4 pintu yang lain disebutkan di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lainnya, yaitu ada babul kadhiminal ghaid, yaitu pintu orang-orang yang menahan amarah. Jadi pintu bagi orang-orang yang menahan amarah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah babul mutawakkilin, pintu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian babul dzikir, pintu dzikir, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian babut taubah, pintu taubat, pintu taubat, orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang 8 daripada pintu-pintu surga. Ya, jadi ini keutamaan sahabat Abu Bakar. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di dalam surga ada pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan, yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, masuk melalui pintu itu orang-orang yang puasa nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk melalui pintu itu seorang pun selain daripada mereka. Yuqalu aina shaimun, nanti akan dipanggil mereka, mana orang-orang yang puasa, mana orang-orang yang puasa. Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka mereka berdiri, mereka bangkit, tidak ada yang masuk melalui pintu itu seorang pun selain daripada mereka. Fa idza dakhulu ughliq falam yadkhul minhu ahad, apabila mereka telah masuk pintunya ditutup, maka tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain daripada mereka. Muttafaqun alaih. Hadits ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Ya, ar-rayyan,
Rayyan itu adalah diambil dari orang yang kehausan kemudian minum sampai puas sehingga dahaganya hilang, hausnya hilang. Kemudian juga orang yang lapar, dia makan maka sampai dia kenyang. Jadi cocok ini penamaan pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga, yang dia banyak berpuasa di dunia ini, baik puasa Ramadan ataupun ditambah dengan puasa-puasa yang sunnah. Selanjutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan, muttafaqun alaih. Tiadalah seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Puasa satu hari di jalan Allah. Hadis ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama, satu hari di jalan Allah artinya dia puasa dalam keadaan perang. Puasa waktu dalam keadaan peperangan. Seperti saudara-saudara kita sekarang yang mereka sedang berperang di Suriah, ya sambil perang sambil puasa. Atau sebagian ulama mengatakan yang dimaksud fisabilillah adalah puasa karena Allah, puasa lillahi ta'ala. Tiadalah seorang hamba yang berpuasa satu hari karena Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, melainkan Allah menjauhkan dia dengan puasa satu hari itu. Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. 70 kharif, 70 kharif. Kharif itu adalah musim gugur. Musim gugur itu setahun sekali. 70 musim gugur, yaitu maksudnya adalah 70 tahun. Masya Allah. Jadi puasa satu hari di jalan Allah kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Puasa sunnah, yang mana puasa sunnah itu banyak pilihannya. Ada puasa sunnah yang rutin, ada puasa sunnah yang musiman. Puasa sunnah yang rutin kita disuruh milih salah satu dari tiga. Yang ke satu paling afdal puasa Nabi Dawud, sehari puasa sehari tidak. Kalau tidak mampu, yang kedua yaitu puasa Senin Kemis. Kalau tidak mampu, yang ketiga puasa 1 bulan 3 hari. Nyicil tidak apa-apa, nyicil tidak apa-apa, yang penting 1 bulan 3 hari. Senin, Kemis, Senin boleh. Tapi yang afdal adalah Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15. Itu puasa yang rutin. Ada lagi puasa yang musiman, mulai dari puasa 6 hari dari bulan Syawal. Kemudian puasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Kemudian puasa hari Arafah. Kemudian puasa pada bulan Muharram sekarang ini. Lebih khusus lagi adalah puasa Asyura dan Tasu'a. Kemudian nanti ada puasa lagi pada bulan Sya'ban. Kemudian ada lagi puasa Asyhurul Hurum, puasa musim-musim tertentu. Kita puasa semampunya, yang penting kita usahakan kita punya puasa sunnah untuk mendapatkan fadilah dari Allah yang luar biasa seperti ini. Fadilah yang tiada taranya. Kita dijauhkan dari Allah seperti jauhnya 70 tahun, dijauhkan dari api neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja manusia itu berbeda-beda. Ada orang kalau puasa itu lemah sehingga dia tidak bisa berbuat ketaatan, malas. Kalau puasa malas, maka bagi orang seperti ini yang afdal jangan puasa, kerja. Ada orang kalau sudah puasa sholat malas, baca Al-Quran malas, berdoa malas, zikir malas, semuanya malas. Maka bagi orang seperti ini yang afdal jangan puasa, supaya tidak bermalas-malasan. Tapi ada lagi orang yang walaupun puasa dia tidak terpengaruh, belajar tetap semangat, zikir, ngaji Al-Quran dan semuanya. Wah, ini Masya Allah, digabung antara puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya.
Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa pada bulan Ramadan dengan iman, yang dimaksud iman, dia mengimani ini kewajiban dari Allah, ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dia mengharapkan ganjarannya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Ini penting, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kata-kata imanan wahtisaban. Jadi ibadah itu supaya bernilai harus ada dua ini. Imanan, karena iman. Yang menyuruh saya puasa adalah Allah. Ihtisaban, mengharapkan ganjarannya dari Allah. Maka puasa kita bernilai. Karena orang puasa ini macam-macam, apalagi zaman sekarang. Karena banyak penyakit, maka orang itu senang puasa. Yang mendorong dia puasa bukan imanan wahtisaban. Yang mendorong dia puasa adalah ingin sehat, kepingin sehat. Karena kegemukan, puasa niatnya adalah diet. Maka puasanya enggak bernilai ibadah. Supaya puasanya bernilai ibadah, maka harus ada imanan wahtisaban. Benar-benar iman, yang menyuruh saya puasa ini Allah. Ihtisaban, mengharapkan ganjarannya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka puasanya bernilai ibadah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi harapan kita adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat dunia ini kacau, yang membuat pundak kita ini berat, adalah karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah pula semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim. Jadi pintu surga dibuka karena banyaknya orang beramal soleh dari orang-orang yang beriman. Kemudian pintu neraka ditutup. Ini adalah motivasi, ya, motivasi supaya kita Ramadan banyak beramal. Setan-setan diikat, ya. Di dalam riwayat yang lainnya, wasuffidatis syayatin wa maradatul jin, yang diikat adalah setan dan jin-jin yang jahat. Karena itu kita merasakan kalau pas bulan Ramadan beramal soleh itu rasanya gampang sekali. Jadi bulan Ramadan kita beramal soleh terasa gampang sekali, mudah sekali. Ya. Sebaliknya setelah selesai Ramadan rasanya beramal soleh itu berat, bukan main. Kemudian kita selesaikan tinggal satu hadis. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari beliau, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Puasa karena melihat hilal, melihat bulan, dan berbukalah karena melihat bulan. Jadi menentukan puasa melihat bulan, menentukan Idul Fitri melihat bulan. Fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Ya, kalau tertutup oleh awan, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim dan ini lafadznya Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayah Muslim, dalam riwayat Muslim, fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yauman. Kalau tertutup oleh awan, bulannya tidak kelihatan, maka puasalah selama 30 hari. Jadi hadis ini jelas bahwa penentuan puasa, penentuan Idul Fitri adalah melalui ru'yatul hilal, melihat bulan, bukan dengan perhitungan. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab tentang puasa Ramadan
dan yang berkaitan dengan puasa Ramadan, dan alhamdulillah bab ini sudah sering kita bahas terutama menjelang bulan Ramadan, dan kami alhamdulillah juga sudah mengeluarkan buku secara khusus yang berjudul Fikih Ramadan, tentang bulan Ramadan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Ya.